Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanun wa ta'alim ajma'in wa li rabbihi min anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'i al-'amilin wa ila jami'il musannifil kutub musannifiha wa syarihiha wa lam najazana ila al-mudha wa li jami'is silsilatil qur'anil 'azim wa li jami'i ruhi aba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa saqaina wa qaraba'ina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man habbana wa man habbana 'alaina wa li jami'il muslimina wa muslimatil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Dan riwayatake saking Ibnu Abi Dawud saking Ali radhiyallahu anhu. Annahu apa? Sak temene Sayyidina Ali iku sami'a krungu sapa Sayyidina Ali dojata nasin ing ramene menungso fil masjidi ing dalam masjid yaqrauna hale maca sapa nas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Faqala mangko ngucap sapa Ali tuba bejo banget liha ulai keduwe mengkono-mengkono nas kanu ana sapa nas iku ahabban nasi luwih den cintaine menungso ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pembahasan tentang membaca Al-Qur'an secara dengan suara lantang atau suara keras dan membaca Al-Qur'an dengan suara pelan. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bahwa Sayyidina Ali itu mendengar rame di masjid itu rame, banyak orang-orang sedang membaca Al-Qur'an. Zaman dulu tidak ada speaker. Berarti kalau rame memang banyak orang. Kalau sekarang kan rame, yang rame cuma satu orang, tidak ada orang lain. Situ tapi ngerameni. Kalau dulu yang namanya rame itu ya banyak orang. Makanya sampai terdengar suara orang membaca Al-Qur'an saring rame lah. Di masjid itu kumpul baca Al-Qur'an bareng-bareng. Nah, kemudian mendengar itu Sayyidina Ali itu komentar. Tubaliha ulai. Beruntung sekali orang-orang tersebut. Karena kenapa mereka beruntung? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun kepada Nabi. Orang yang pertama kali membacakan Al-Qur'an adalah Nabi. Kemudian diajarkan kepada para sahabat. Kemudian dibaca oleh sahabat. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai. Jadi pelajarannya masuklah, gampangannya masuk. Oh berarti tanda cinta Al-Qur'an itu sering membaca. Kalau kata pujangga itu salah satu ciri tanda orang menyukai sesuatu adalah sering menyebut nama. Kalau kita seumpama cinta sama seseorang dulu waktu sebelum menikah kan seperti itu, sering menyebut nama. Diceritakan, oh anak itu loh gini. Karena cinta. Sekarang jarang menyebut, kenapa ini? Setelah menikah kok jarang menyebut itu, kenapa?
Dulu titik-titik, oh iki. Oh lek ngene ya. Kok jadi seperti itu. Makanya orang kok mengaku cinta Allah tapi jarang berzikir itu bohong. Orang mengaku cinta Nabi jarang bersolawat itu bohong. Orang suka Al-Quran tapi jarang baca Al-Quran itu bohong. Tandanya gampang. Kalau sering menyebut berarti tanda suka. Kan kalau orang tidak suka tidak mau menyebut. Wong kono tidak mau menyebut nama karena tidak suka. Kalau orang suka disebut namanya terlihat dari ekspresi wajah dan sering menyebut. Sampai malu-malu. Nah itu salah satu tanda cinta adalah sering menyebut apa yang dicintai. Kalau seumpama kita pingin kaya mobil. Nah itu makanya sering baca Quran. Tanda cinta dengan Quran adalah membaca. Kalau kata Yai Afif kemarin, Yai Afifuddin Dimyati itu tanda sukses seorang guru Al-Quran adalah ketika muridnya suka baca Al-Quran. Sukses itu berarti. Sukses. Kita juga seperti itu. Ngaji Quran setiap Selasa, terus kok seterusnya senang baca Quran berarti saya sukses. Kalau masih belum suka berarti belum sukses berarti. Ngajinya kurang lama ini. Masih berapa tahun kan? Tirakatnya kurang lama. Nah, seperti itu. Wa fi isbatil jahri ahaditsu katsiratun. Wa ammal atharu 'ani sahabati wat tabi'ina min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min an tuhsara. Jadi keutamaan membaca Al-Qur'an secara lantang ataupun secara keras itu banyak disebutkan dengan hadis-hadis. Kemudian qaul-qaul para sahabat juga banyak menyebutkan keutamaannya membaca Al-Qur'an dengan suara lantang, tabi'in dan para ulama yang lainnya itu sangat banyak. Wa hadza wa asyharu min antudkaro, dan sudah masyhur. Sudah banyak sekali cerita yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa hadza kulluhu fi man la yukhafu riya'an wala i'jaban. Tapi oleh Imam Nawawi digarisbawahi lagi, orang yang memang tidak takut riya, tidak takut ujub. Ujub itu apa? Membanggakan diri sendiri, itu ujub. Beda oleh ujube wong Jawa kan beda. Ujub bojo. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Jadi orang yang tidak takut riya, tidak dikhawatirkan ujub, maka boleh atau lebih baik membaca Al-Qur'an dengan suara keras. Wala nahwahuma minal qabaihi, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Wala yudi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitiha alaihim, dan juga tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Makanya ada adabnya. Sebenarnya membaca Al-Quran itu ada adabnya. Jadi ketika ada orang lain sholat, kita tidak boleh baca Al-Quran dengan keras-keras. Kenapa? Karena orang sholat itu agar tidak terganggu oleh bacaan Quran kita. Maka harus membaca Al-Quran dengan suara dipelankan. Pun demikian dengan orang tidur malam-malam memang jamnya tidur jam 9, jam 10. Jamnya tidur itu sebenarnya kita tidak boleh membaca Al-Quran secara keras, mengganggu. Meskipun ibadah, membaca Al-Quran itu ibadah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Makanya dibatasi sampai jam 10. Itu kalau ngaji darusan di musola di masjid tidak dibatasi sampai jam 10, itu orang bisa sampai jam 1, jam 2, mengganggu orang yang istirahat. Orang tidur itu ibadah. Dari pagi, siang, sore bekerja, kemudian setelah capek tidur, ibadah. Kemudian tidurnya digunakan untuk aktivitas besok hari, ibadah. Maka ada larangan mengganggu orang tidur.
Tapi kalau kakean turu ya perlu diganggu iku. Turu tok iku perlu diganggu kalau ngono iku. Nah, seperti itu. Nah, tapi itu ya, apalagi seperti ini Ramadan itu yang tidur jam 9 pagi, tidur jam 10, jam 8 di luar Ramadan itu kan tampak tidak baik. Lah ya isu-isu kok turu. Barokah Ramadan, semua kiai mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka orang tidur jam seperti itu dianggap ya biasa, dimaklumi sedang ibadah. Seperti itu. Kenapa? Karena kita itu mencoba berlaku adil. Mencoba berlaku adil. Kadang kita menilai sesuatu itu hanya dari sisi negatif. Orang tidur yang dilihat, iki turu tok, gak duhaan, yo gak deres, yo gak ngaji, gak lapo. Yang dilihat kan negatifnya. Kita tidak tahu sisi positifnya. Padahal orang ini dia tidur meninggalkan maksiat, meninggalkan mencuri, meninggalkan ghibah, meninggalkan gosip. Itu yang tidak tampak di mata kita. Seperti itu. Makanya harus mulai adil dari sejak pemikiran. Kita kadang berpikir saja sudah tidak adil. Sudah tidak adil. Kadang kita itu begini ya. Contoh lain. Anak kecil-kecil ya. Kayak anak pondok 3 ini barusan ini. Nah, itu kan sering kali ada orang yang mengatakan, ya lumrahnya anak umur segitu kan dalam tanda kutip nakal ya. Nakal biasa lah. Ya tulin lah, bukan nakal yang seperti nakalnya orang dewasa. Nah, kadang seperti itu. Nah, kadang orang-orang kita itu sering menghakimi, padahal anak kecil ya dihakimi. Cilik nakal kate dadi opo? Wayahe kok bisa jawab nek tadi presiden nang ngomong. Nah, kesalahan kita seperti itu. Padahal masa jangka dia untuk hidup seumpama diberi panjang itu jauh lebih panjang daripada kita. Potensi dia kebaikan di masa depan masih lama seperti itu. Kadang kita itu melihat hanya dengan nafsu seperti itu. Nafsu. Bayangkan nakalnya anak kecil seberapa sih daripada nakalnya yang tua. Cara dihitung-hitung paling nakalan sing tuwek seperti itu. Nah, seperti itu. Kadang kita itu menutup mata. Makanya anak-anak kecil itu perlu diservis. Servisnya apa? Agar senang untuk berbuat baik, agar senang untuk taat. Agar senang untuk taat seperti itu. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Wong untuk maksiat saja kita berani bayar. Masa untuk kebaikan tidak berani bayar. Nonton konser itu kan bayar. Pengajian gratis. Ramean ndelok konser. Seperti itu gambarannya. Waqat naqala lan teman-teman nukil. Waqat nukila lan teman-teman dan nukil an jamaatin saking jamaah sekumpulan minas salafi saking ulama salaf apa ikhtiyarul ikhfa'i milih maca samar li khaufihim krana wedine jamaah mimma saking perkara dzakarnahu kang wis nuturake ing ma fa'anil a'masi. Jadi tetap ya. Jadi segala kebaikan itu pasti berbeda. Ada yang ulama mengatakan lebih memilih Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an secara terang-terang ataupun keras, ada yang memilih memang secara pelan. Semua itu pilihan. Tapi semuanya pilihannya itu demi kebaikan tidak masalah. Diriwayatkan fa'anil a'masi, diriwayatake saking A'mas, kala ngucap sapa A'mas, dakhaltu mlebu sapa ingsun ala Ibrahim ing atase Ibrahim an-Nakhai. Wa huwa hale utawi Ibrahim iku yaqra'u maca sapa Ibrahim fil mushafi ing dalem mushaf. Fasta'dana mongko amri idin alaihi ing atase Ibrahim sapa rajulun wong lanang. Faqatahu mongko nutupi sapa Ibrahim ing mushaf. Faqala lan ngucap sapa Ibrahim la yara ora ningali sapa hada iki la rajul ani ing sak temen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku aqra'u maca ingsun kula saatin ing daben saben-saben mongso. Jadi ceritakan seperti ini. Syekh Ibrahim An-Nakhai itu salah satu ulama besar. Nah itu
datang seseorang. Ada orang datang ketika Ibrahim An-Nakhai sedang membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran seperti ini, ada orang datang. Orang datang itu permisi lah gampangannya, permisi, nun sewu seperti itu. Nah, orang datang itu kemudian Al-Qurannya ditutup. Oh nggih monggo. Jadi ada orang ngajak bicara lah, gampang ngajak bicara, Al-Qurannya ditutup. Oh nggih monggo, nun sewu monggo. Tapi mushafnya ditutup, disembunyikan. Itu. Terus kemudian Ibrahim An-Nakhai itu bilang ke A'mash tadi, la yara hadza inni kuntu aqra'u. Orang ini setiap hari lewat sini, tapi tidak pernah tahu kalau saya baca Al-Quran. Memang saya sembunyikan. Jadi seperti itu. Itu pilihan ulama membaca Al-Quran secara samar, sampai seperti itu. Saking takutnya pada riya, saking takutnya pada menyombongkan diri. Sampai disingit non. Tuh lama pilihannya baik seperti itu. Kan sekarang zaman sekarang apalagi ya di kota-kota itu banyak ya ini dia bagus. Ada baca Quran di atas angkot, terus kemudian ketika naik kereta ada yang baca Quran itu menurut saya bagus. Tergantung niat. Kalau kemudian kita baca Al-Quran, niat baca Al-Quran di atas bis seumpama, tapi niat kita kemudian merasa lebih baik daripada yang tidak membaca Al-Quran, tidak usah baca. Itu setan, dorongan kemudian kita baca Al-Quran terus dalam hati, lah ya wong iki gak lapo-lapo ya gak maca Quran, kemudian membanggakan diri saya sendiri. Nah itu tidak baik, harus dihindari seperti itu. Wa an Abil Aliyati, diriwayatake saking Abi Aliyah, kala ngucap sapa Abil Aliyah, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan lungguh-lungguh ma ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ing dalem sertane para sahabate Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang minhum saking sahabat, qara'tu maca sapa ingsun al-lailata ing dalem wengi kadza ing mengkene Al-Qur'an. Faqala mongko ngucap sapa niku jenenge si sahabat, hadza utawi ikilah ganjaran iku hadzuka bagianmu minhu saking Qur'an. Jadi banyak para sahabat Nabi itu membaca Al-Quran ketika memang malam hari, tidak ada orang yang tahu, ketika semua orang sedang tidur dia baca Al-Quran sendiri dan tidak didengarkan kepada yang lainnya, menghindari sifat ataupun penyakit hati seperti itu. Wa yustadallu lihaula'i bi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngucap sinten Kanjeng Nabi al-jahiru utawi wong kang banterake bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku kal jahiri kaya wong kang banterake ngetokake bisa sedekah kelawan sedekah. Wal musir utawi wong kang ngerahasiaake bil Qur'ani kelawan maca Qur'an iku kal musiri kaya wong kang ngerahasiaake bisa sedekah kelawan sedekah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Kala ngendika sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun hadis hasan. Kala ngucap sapa Tirmidzi makna hadal hadisi utawi maknane hadis iki iku annal ladzi satemene wong yusiru kang nyamarake sapa wong bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an iku afdhalu luwih utama minal ladzi tinimbang wong yajharu kang banterake sapa wong biha kelawan qiraah. Li anna sadaqah sirra krana satemene sedekah sirri iku afdalu luwih utama inda ahli ilmi ing dalem mungguhe ahli ilmu min sadaqatil anayati saking tinimbang sedekah ngedeng. Nah ini diriwayatkan Nabi itu pernah bersabda seperti ini. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya itu pahalanya seperti orang yang memperlihatkan ketika sedekah. Orang yang memelankan suaranya ataupun merahasiakan bacaan Qur'annya itu pahalanya seperti orang yang merahasiakan sedekah.
Nah, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, kata Imam At-Tirmidzi, bahwa pahala orang yang memelankan suara, merahasiakan suara ketika membaca Al-Quran itu lebih baik, lebih utama daripada yang mengeraskan suara. Kenapa? Karena sedekah secara sirri itu pahalanya, keutamaannya lebih besar daripada sedekah secara terang-terangan. Tapi keduanya itu sama-sama baik, sama-sama baik. Kalau zaman sekarang tetap ya, kalau menurut saya zaman sekarang itu dengan berbagai macam kemaksiatan yang dipamerkan, yang ditunjukkan, kita kebaikan harus berani menunjukkan, sedekah harus berani terang-terangan. Orang nyumbang untuk kegiatan maksiat aja berani, masa kita mau nyumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, santunan anak yatim dan yang lain-lain, tidak berani secara terang-terangan. Tidak apa-apa kalau menurut saya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita memang inginnya secara sirri, monggo. Karena itu juga baik. Baik. Sedekah alaniyah baik, sedekah sirri juga baik. Baca Al-Quran secara keras baik, baca Al-Quran secara pelan juga baik. Semuanya baik. Yang tidak baik itu yang maksiat, itu tidak baik, jelas tidak baik. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi, wa inna ma ma'na hadisi angin pestine utawi maknane ikilah hadis inda ahli ilmi, ing dalem mungguhe ahli ilmu, likai yakmana, iku likai yakmana supaya aman sapa ar-rajulu wong lanang minal ujbi saking ujub. Li'anna alladzi krana sak tamene wong yusiru kang rahasiaane sapa wong bil amali kelawan amal iku la yukhafu ora den wedeni sapa alaihi wong minal ujbi saking ujub kama yukhafu kaya oleh den wedeni sapa alaihi wong min alaniyatihi saking alaniyae wong. Itu. Kenapa ya itu? Intinya di apa? Di sikap ya. Niat. Kalau niatnya ujub ya salah. Kalau niatnya pamer juga salah. Niatnya lillahi ta'ala. Semuanya harus lillahi ta'ala. Qultu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli minal tafsili wa innahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahuhu lam yajhar. Jadi ketika memang seseorang tersebut takut riya, takut ujub, ya jangan baca keras. Kalau tidak takut, bacalah dengan keras. Fa'inkan al-qira'atu min jama'atil mujtami'ina ta'akkadu istibabul jahri lima qaddamna. Kenapa? Karena membaca Al-Quran secara bersama-sama itu sangat dianjurkan. Berarti kan membaca Al-Quran dengan keras, itu sangat dianjurkan. Kalau memang tidak takut riya, tidak takut ujub. Makanya setiap ngaji itu harus diniati lillahi ta'ala, diniati belajar, diniati menyebarkan ilmu. Walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.